Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia dalam ridho Allah, amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi belajar kelas 9 bab ke-6 kekongruenan dan kesebangunan dengan submaterinya yaitu kesebangunan dua segitiga. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami pengertian kesebangunan dua segitiga, yang kedua mengidentifikasi kesebangunan dua segitiga, dan yang ketiga menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga yang sebangun. Oke, kita masuk ke materinya. Poin A yaitu pengertian dasar kesebangunan dua segitiga. Nah, dua bangun segitiga yang mempunyai bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda disebut sebangun. Jadi konsepnya sama seperti kesebangunan dua bangun datar. Tapi dalam hal ini untuk segitiga, khususnya pada segitiga, bahwa kita cukup memiliki syaratnya yaitu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau rasionya tetap, atau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dalam hal ini cukup satu syarat sudah bisa memenuhi kesebangunan dua buah segitiga. Bisa dari segi sisinya yang bersesuaian sebanding atau boleh dari segi sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Nah, notasi sebangun seperti ini, seperti yang ada pada gambar, sama seperti kesebangunan bangun datar yang lainnya. Kita lihat di sini ada kriteria atau syarat dua segitiga sebangun. Jadi, dua segitiga sebangun jika memenuhi salah satu syarat atau kondisi berikut sudah bisa dipastikan keduanya adalah sebangun. Nah, ketiga syaratnya apa saja? Perhatikan. Yang pertama, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Dalam hal ini kalian perhatikan di sini ada gambar segitiga ABC dan segitiga PQR. Ditampakkan di sini dijelaskan bahwa sudut A sama dengan sudut B, kemudian sudut B sama dengan sudut Q sama besar bersesuaian. Nah, dengan melihat ada dua sudut yang bersesuaian sama besar, sudah cukup kita menyatakan bahwa kedua buah segitiga ini adalah sebangun. Mengapa? Karena pasti sudut yang ketiganya akan sama besar. Kita masuk ke kriteria yang kedua di sini apa? Yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau rasionya tetap. Nah, dalam hal ini kita cukup melihat perbandingan sisinya bahwa sisi AB berbanding sisi PQ itu sama nilainya dengan sisi BC berbanding QR, sama nilainya dengan sisi AC berbanding dengan sisi PR. Maka kita cukup menyatakan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Oke, kita lanjut ke kriteria yang ketiga. Di sini kriteria yang ketiga yaitu perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Jadi ada dua pasang sisi dan satu sudut apit ya. Di sini kalian kalau bisa perhatikan bahwa perbandingan sisi AB dengan sisi PQ sama nilainya dengan sisi AC per sisi PR. Kemudian ada sudut apitnya di sini hanya satu, yaitu sudut A sama dengan sudut P. Maka cukup bagi kita menyatakan bahwa kedua buah segitiga ini adalah sebangun. Ngerti ya? Kita lanjut. Di sini ada manakah pasangan segitiga berikut yang sebangun? Dan jelaskan. Perhatikan ada segitiga A, B, C, D, E, F, G, H di sini dalam posisi yang berbeda dan besarnya juga berbeda. Perhatikan bahwa dengan melihat segitiganya dan ada sisi yang sama, kalian perhatikan dulu yang A. Di sini segitiganya sama sisi karena ada tandanya. Kemudian yang B juga segitiga sama sisi, ada tandanya. Berikutnya segitiga apalagi yang sama sisi? Segitiga D. Ya, segitiga D juga segitiga sama sisi. Maka kita bisa menyatakan karena ada sisi-sisi yang sama, pasti sudutnya ketiga segitiga sama sisi adalah sudutnya semuanya 60 derajat, pasti semuanya sama sudutnya, dan pasti rasionya juga akan sama, rasio sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, berarti dalam hal ini segitiga A akan sebangun dengan B, kemudian segitiga A juga akan sebangun dengan D, dan segitiga B juga akan sebangun dengan segitiga D.
Ngerti ya? Kita lihat lagi apa lagi yang sebangun di sini, perhatikan segitiga C. Di sini segitiga namanya segitiga siku-siku sama kaki. Dalam hal ini kalian bisa melihat kalau segitiga siku-siku sama kaki berarti sudut-sudut di kakinya pasti sama, yaitu 45 derajat. Nah, kalau kalian lihat lagi ada di gambar yang H, gambar yang H ini juga adalah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti sudut-sudut yang bersesuaian itu juga akan sama, yaitu ada yang 90 derajat, ada yang 45 derajat juga di kaki-kaki segitiganya. Nah, dengan memahami bahwa ketiga sudutnya sama untuk bangun segitiga C dan H, maka kita bisa menyatakan bahwa dua segitiga ini adalah sebangun. Jadi segitiga C sebangun dengan segitiga H. Apalagi yang bisa kalian lihat di sini adalah bahwa segitiga E dan F. Perhatikan, di sini ditampakkan bahwa baik segitiga E dan F itu memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama. Perhatikan segitiga E, di sini ada sudut-sudut yang bersesuaian X, Y, Z. Bisa juga kalian lihat ada sudut yang sama juga di segitiga F, yaitu X, Y, Z. Jadi karena memenuhi kriteria ketiga sudutnya itu sama besar, maka segitiga E itu sebangun dengan segitiga F. Oke, dengan memahami keadaan yang sudah disampaikan pada gambar di atas, bahwa segitiga yang pasti sebangun bisa kalian identifikasikan yaitu apa saja, yang mana saja. Bahwa segitiga yang pasti sebangun karena disebabkan sisi-sisinya sama, berarti sudutnya sama, adalah dua segitiga sama sisi. Ini disebabkan karena semua sudutnya adalah sama, yaitu 60 derajat. Berarti perbandingan rasionya juga nanti akan sama semuanya. Nah, apalagi segitiga yang sebangun, yaitu dua segitiga siku-siku sama kaki. Mengapa? Karena kesemua sudut yang bersesuaian juga pasti sama, dan berikutnya nanti sisi-sisi yang bersesuaian juga akan mempunyai rasio yang sama. Nah, ada lagi yang bisa kalian simpulkan, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu pasti diapit oleh pasangan titik sudut yang sudutnya juga akan sama besarnya. Kita lanjutkan di sini. Ada gambar, perhatikan. Manakah pasangan segitiga di bawah ini yang sebangun? Jelaskan. Oke, di sini ada 3 buah segitiga yang berbeda ukurannya. Untuk mengecek mana yang sebangun, berarti di sini ada angka-angka yang ditunjukkan. Kalian harus mengecek mana sisi-sisi yang bersesuaian dan mana segitiga yang mempunyai perbandingan sisi atau rasionya yang tetap, pasti dia akan sebangun. Oke, kita cek yang segitiga ABC dengan sisi-sisi penyikunya BC 6, kemudian sisi AB-nya 8, berarti panjang hipotenusanya kalau kalian gunakan teorema Pythagoras, berarti panjang AC adalah 10. Selanjutnya kita lihat segitiga PQR. Di sini ada sisi penyiku yang bawah QR yaitu 3, kemudian ada lagi hipotenusanya yaitu PR, di sini 5 angkanya, berarti sisi PQ dengan teorema Pythagoras kalian akan mendapatkan angka yaitu di angka 4. Nah, dengan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, langkah yang mudah yaitu kalian cukup melihat mana sisi yang terpendek, berarti dia pasangkan dengan sisi yang terpendek, kemudian sisi yang sedang juga pasangkan dengan sisi yang sedang, kemudian sisi yang panjang pasangkan dengan sisi yang panjang. Dari penjelasan tadi bahwa kita sudah mendapatkan angka-angka setiap sisi yang tidak ada, kita bisa menyimpulkan segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR karena panjang AB berbanding panjang PQ, berarti angkanya tadi AB adalah 8 berbanding PQ 4, itu nilai rasionya berarti 2. Sama nilainya dengan sisi BC, di sini angkanya 6 berbanding sisi QR 3, sama juga yaitu rasionya 2. Sama nilainya dengan perbandingan
sisi AC di sini tadi 10 bagi atau berbanding dengan sisi PR 5, rasionya juga adalah 2. Karena perbandingan sisi-sisinya sama, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Berikutnya kita lihat ada segitiga PQR dengan segitiga STU. Apakah sebangun? Kita cek sisi-sisinya bahwa dari keterangan pada gambar segitiga STU di sini sisi penyikunya ada yang 12 dan 16, berarti sisi miring atau hipotenusanya dengan teorema Pythagoras kalian bisa mendapatkan angka di poin, yaitu di angka 20 ya. Nah, kita akan mengecek apakah perbandingan sisi-sisinya sama. Kita lihat PQ di sini tadi angkanya 4, berbanding TU di sini angkanya 16. Jadi perhatikan sisi yang bersesuaian PQ sebanding dengan TU. Yang panjang dengan yang panjang ya. Kita lihat angkanya tadi PQ adalah 4, kemudian TU di sini 16, berarti rasionya adalah 1/4. Kita cek lagi apakah sama dengan perbandingan QR dengan ST. Di sini QR tadi 3 dan ST 12, berarti angka rasionya juga adalah 1/4. Berikutnya kita cek sisi yang miring PR hipotenusa, di sini sisi PR 5, kemudian sisi SU tadi kita dapat angka 20, berarti rasionya juga adalah 1/4. Karena rasio semua sisinya sama, kita bisa memastikan segitiga PQR sebangun dengan segitiga STO. Jadi diingat kembali sebagai catatan bahwa yang pertama, untuk menentukan sisi yang bersesuaian, jika diketahui panjang sisi-sisinya, maka pilihlah ukuran yang terpanjang dengan yang terpanjang, yang sedang dengan yang sedang, dan yang pendek dengan yang pendek. Kemudian yang harus diperhatikan lagi yang poin kedua, yaitu bahwa pasangan sudut yang sama terletak di hadapan sisi yang bersesuaian. Kita lanjutkan, di sini ada membedakan segitiga atau bangun datar yang kongruen dan sebangun. Perhatikan tabel perbedaan segitiga atau bangun datar yang kongruen dan yang sebangun berikut. Jadi kita bisa melihat ada perbedaan dan persamaannya. Perhatikan untuk segitiga yang kongruen, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjangnya. Tapi untuk dua segitiga sebangun, bahwa sisi-sisi yang bersesuaian akan sebanding atau mempunyai rasio yang tetap. Kemudian untuk yang kedua, pada segitiga kongruen ukuran bangunnya akan sama. Sementara itu untuk dua segitiga yang sebangun ukuran bangunnya akan berbeda. Berikutnya yaitu persamaan yang ada pada segitiga kongruen dan segitiga yang sebangun hanya terletak pada sudut-sudut yang bersesuaian akan sama besar. Nah, yang perlu kalian juga ingat bahwa dua segitiga yang kongruen pasti sebangun, tetapi dua segitiga yang sebangun belum tentu kongruen. Ngerti ya? Kita lihat di poin B ada apa. Poin B menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Di sini ada soal. Yang pertama, perhatikan gambar, buktikan bahwa segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Jika panjang BC sama dengan 6 cm, kemudian panjang CE sama dengan 3 cm, dan panjang AE sama dengan 6 cm, tentukan panjang DE. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita harus membuktikan segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Perhatikan gambar di sini, segitiga ABC yang besar, kemudian ada segitiga yang kecil yaitu ADE. Ada tanda panah, berarti di sini kedua garis BC dan garis DE ini adalah sejajar, berarti bersesuaian ya. Dengan kenyataan yang ada pada gambar, berarti sudut A pada segitiga ADE sama nilainya dengan sudut A pada segitiga ABC. Mengapa? Karena berhimpit.
Ya, kita cek lagi sudut D apakah sama dengan sudut B. Kita lihat karena sifat-sifat kesejajaran bahwa sudut D itu sama besar dengan sudut B. Mengapa namanya sudut-sudut sehadap? Kita cek lagi sudut yang ketiga, sudut E itu sama dengan sudut C. Mengapa? Karena juga merupakan sudut sehadap. Karena memenuhi kriteria semua sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ADE terbukti sebangun dengan segitiga ABC. Nanti ya, kita lanjut menjawab pertanyaan yang kedua. DE ada pada segitiga ADE. Nah, sisi DE bersesuaian dengan sisi BC. Dalam hal ini berarti panjang DE berbanding dengan panjang BC itu sama nilainya dengan panjang AE berbanding dengan panjang AC. Kita substitusikan angka-angka yang diketahui bahwa menjadi DE per 6 karena panjang BC 6 sama nilainya dengan 6/9. Kita sederhanakan, kita bagi 3 semuanya, berarti nanti selanjutnya DE per 6 sama dengan 2/3. Kita selanjutnya kalikan silang menjadi 3 DE sama dengan 6 kali 2, berarti DE itu nanti kita dapatkan angka yaitu 12 bagi 3 yaitu 4. Jadi panjang DE sudah kita ketahui yaitu 4 cm. Ngerti ya? Kita lihat soal yang kedua. Hitunglah panjang sisi-sisi yang belum diketahui pada gambar berikut. Di sini ada 3 soal, 1, 2, 3. Kita lihat soal yang pertama dulu. Ada di bagian atas segitiga PQR dengan sisi-sisi yang sudah diketahui. Berikutnya lagi yang di bawah ada segitiga PST yang sudah diketahui yaitu sisi PS. Nah, ada sisi yang belum diketahui, kita lihat di sini perbandingan sisinya dulu ya, kita tentukan. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian perhatikan terletak di depan sudut-sudut yang bersesuaian juga. Perhatikan sisi PT yang bawah itu bersesuaian dengan sisi PQ. Berarti nanti PT per PQ itu sama nilainya sebanding dengan PS. Di sini nilainya adalah 9 per yang bersesuaian dengan PS adalah PR, berarti nanti 9/6. Nah, kita substitusikan angkanya menjadi PT per 4 sama dengan 9/6. Kita sederhanakan, kita langsung bagi 3 menjadi 3/2. Selanjutnya kita kalikan silang. PT kalikan 2 menjadi 2 PT sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Berikutnya panjang PT sama dengan 12 bagi 2, kita dapatkan angka panjang PT adalah 6 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang ST, bahwa panjang sisi ST itu bersesuaian dengan sisi QR. Nah, kita boleh mencarinya dengan perbandingan seperti yang dicontohkan di atas atau langsung saja mengalihkan. Kita tadi sudah mendapatkan rasionya yaitu 3/2. Nah, 3/2 rasionya kita kalikan saja dengan sisi QR yaitu 8. Kita dapatkan angka menjadi 8 dikali 3/2 sama dengan 24 bagi 2 yaitu 12 cm. Jadi panjang ST adalah 12 cm. Ngerti ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan gambar yang ada bahwa di sini ada segitiga kecil yang di atas segitiga CEF, kemudian segitiga yang sebelah kanan bawah segitiga EBD. Perhatikan bahwa dua buah segitiga ini adalah sebangun. Mengapa? Karena diakibatkan ada tanda-tanda sejajar, maka terbentuk sudut-sudut yang sehadap yang sama besar. Misalnya sudut D sama besar dengan sudut F. Mengapa? Karena ada tanda sejajar, berarti adalah sudut sehadap. Begitu juga sudut B akan sama besar dengan sudut E. Mengapa? Karena sehadap. Begitu juga dengan sudut C dan sudut E, sama-sama sehadap juga. Nah, disebabkan ketiga sudutnya sama semuanya, maka kedua sudut ini adalah sebangun. Nah, yang akan kita cari adalah sisi-sisi yang belum diketahui. Pertama, kita cari sisi panjang sisi EF ya, panjang sisi EF segitiga kecil di atas, bahwa panjang EF itu bersesuaian dengan panjang sisi BD.
Berarti nanti buat perbandingan EF per BD itu sama nilainya. Kita lihat sisi mana yang bersesuaian yang sudah ada angkanya, yaitu sisi CE. CE di sini panjangnya 6. Berikutnya berbanding dengan sisi BE. BE di sini angkanya 8. Selanjutnya kita substitusikan angka-angka yang ada menjadi EF per 12 sama dengan 6 per 8. Kita sederhanakan angkanya menjadi 3 per 4. Berikutnya kalikan silang, EF dikalikan 4 menjadi 4 EF sama dengan 12 kali 3. Selanjutnya kita dapatkan angka untuk EF yaitu 36 per 4 sama dengan 9 cm. Jadi panjang EF adalah 9 cm. Berikutnya yang perlu kita cari tahu sisi-sisi yang berikutnya yaitu DE. Nah, dengan rasio yang sudah kita dapatkan tadi 3 per 4 untuk perbandingan segitiga yang atas, segitiga CEF dengan segitiga EBD dengan rasio 3 per 4. Nah, di sini panjang DE sisi yang segitiga yang bawah, berarti nanti panjang sisi yang kecil yang CF itu kalikan dengan rasionya dibalik angkanya yaitu menjadi 4 per 3 sama dengan 5 dikali 4 per 3, kita dapatkan angka di 6,67 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang AD. Perhatikan panjang AD itu sama besar dengan panjang EF. Jadi kita cukup melihat panjang EF. Di sini EF sudah dapatkan angkanya yaitu 9, berarti panjang AD juga 9 cm. Kemudian panjang AF. Di sini panjang AF itu sama besar dengan panjang DE, yaitu kita dapatkan angka di 6,67 cm. Selanjutnya soal nomor 3, perhatikan gambar. Di sini ada segitiga ABC, kemudian ada segitiga yang kecil BDE, bahwa dua buah segitiga ini adalah sebangun dengan melihat bahwa ketiga sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Yang mana saja kita lihat ya. Yang pertama sudut C. Di sini dijelaskan sudut C pada segitiga ABC sama besar dengan sudut D pada segitiga BDE. Nah, di sini ditunjukkan dengan tanda bulat hitam. Ada satu sudut lagi yang sama yaitu sudut B pada segitiga ABC itu berhimpit dengan sudut B pada segitiga BDE. Berarti dua buah sudut sudah sama besar. Pasti sudut yang ketiga, sudut A akan sama besar dengan sudut E. Ngerti ya? Jadi ketiga buah sudut ini pada segitiga ini adalah sama besarnya. Selanjutnya kita akan mencari panjang sisi DE. Perhatikan pada gambar, sisi DE ada di hadapan sudut B. Berarti sisi DE akan sebanding dengan sisi AC. Mengapa? Karena sama-sama ada di hadapan sudut B. Berarti mereka sisinya itu adalah bersesuaian. Kita buat perbandingan menjadi DE per AC. Selanjutnya kita lihat sisi yang sudah ada angkanya yaitu sisi BE. Di sini ada angkanya 8, ada di hadapan sudut D yang ada tanda hitamnya, berarti sebanding dengan sisi AB. Mengapa? Karena ada di hadapan sudut C. Karena berarti mereka dua buah sisi yang bersesuaian yang diakibatkan dari sudut yang sama besar. Dari keterangan gambar yang sudah kita dapatkan di atas, kita langsung bisa membuat perbandingan bahwa DE per AC sama dengan BE per AB. Langsung kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui menjadi DE per 14 sama dengan 8 per 16. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Berikutnya kita kalikan silang menjadi bahwa 2 kali DE sama dengan 14 menjadi panjang DE sama dengan 14 per 2 sama dengan 7 cm. Berikutnya kita sudah mendapatkan rasio tadi setengah ya, dengan perbandingan sisi segitiga kecil dengan segitiga besarnya. Kemudian kita akan mencari panjang BC. Perhatikan pada gambar sisi BC ini bersesuaian dengan sisi BD. Mengapa? Karena ada di hadapan sudut-sudut yang sama besar. Kita bisa mencari panjang BC dengan perbandingan atau langsung mengalihkan dengan rasionya seperti bahwa BC sama dengan BD dikali rasio yaitu 2. Kita selanjutnya mendapatkan angka 12 kali 2 sama dengan 24 cm.
cm. Nah, berikutnya kita cari panjang CE. Bahwa sisi CE itu adalah sama dengan panjang sisi BC dikurang panjang BE. Tadi kan kita sudah dapat panjang BC-nya 24. Kita langsung hitung saja bahwa panjang CE sama dengan 24, kemudian dikurang dengan panjang BE 8. Kita dapatkan angka bahwa panjang CE adalah 16 cm. Oke, kita sudah dapat menghitung semua panjang sisi-sisi yang ada pada gambar. Ngerti ya? Selanjutnya soal nomor 3, pada gambar di samping diketahui panjang AE sama dengan 6 cm, kemudian panjang DE sama dengan 4 cm, panjang AB 16 cm, dan panjang CD sama dengan 8 cm. Pertanyaannya, hitunglah panjang EF. Mana panjang EF ada garis di tengah pada trapesium ABCD. Perhatikan bagaimana mencari penyelesaiannya. Buat garis bantu DH sehingga panjang DH itu akan garis DH itu akan sejajar dan sama panjang dengan garis BC. Selanjutnya dari keterangan gambar yang ada di bagian bawah ini, kalian bisa melihat bahwa panjang HB sisi yang paling bawah akan sama panjang dengan sisi GF sama panjang dengan sisi CD, yaitu angkanya 8 cm. Berikutnya kita akan cari tahu panjang AH. Panjang AH itu adalah panjang AB kemudian dikurang dengan panjang HB. Kita substitusikan angkanya menjadi 16 dikurang 8, yaitu 8 cm. Nah, dari gambar yang sudah ada lagi kita akan melihat bahwa segitiga segitiga AHD yang besar ini akan sebangun dengan segitiga EGD. Mengapa? Karena akibat kesejajaran. Berarti ada banyak sudut-sudut yang sehadap yang sama besar. Di sini akan ada sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti di sini panjang EG berbanding panjang AH itu sama besar dengan sisi DE berbanding dengan sisi DA. Kita substitusikan angka-angka yang ada, yaitu EG per 8 sama dengan 4/10. Kita sederhanakan menjadi angkanya yaitu 2/5. Kita selanjutnya kalikan silang menjadi 5 EG sama dengan 8 dikali 2. EG panjangnya menjadi 16 bagi 5, yaitu dapat angka 3,2 cm. Setelah kita tahu panjang EG sama dengan 3,2 cm, selanjutnya kita akan mencari tahu panjang EF, bahwa panjang EF itu sama dengan panjang EG ditambah panjang GF, yaitu kita dapatkan angka ganti EG-nya 3,2 dan panjang GF tadi sudah kita tahu yaitu 8, jumlahkan menjadi 11,2. Kita dapatkan bahwa panjang EF yang ditanyakan adalah 11,2 cm. Ngerti ya? Berikutnya kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Perhatikan gambar yang ada, bahwa dari gambar yang ada diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA, dan segitiga ABC juga sebangun dengan segitiga DAC, dan juga bahwa segitiga DBA sebangun dengan segitiga DAC. Ini semua disebabkan karena sudut-sudut yang bersesuaian akan sama besar. Nah, pada keadaan ini maka pada segitiga ABC berlaku. Yang pertama, panjang AB kuadrat, sisi penyiku yang bawah kuadrat. Perhatikan gambar yang di sebelah kanan yang pertama, bahwa panjang AB kuadrat sama dengan panjang BD dikali panjang BC. Perhatikan di sini bahwa BD adalah sisi apit pada hipotenusa. Kemudian panjang BC adalah hipotenusanya. Ngerti ya? Mem ulangi di sini bahwa panjang AB kuadrat itu sama dengan panjang BD dikali dengan panjang BC. Nah, selanjutnya ada lagi sifat yang kedua, bahwa panjang AC kuadrat itu sama dengan panjang CD dikali panjang CB. Di sini perhatikan pada gambar yang kedua. Perhatikan di sini sisi AC ada garis birunya, bahwa panjang AC kuadrat sama dengan panjang CD dikali panjang CB sebagai hipotenusanya. Ya, ngerti ya?
Dari rumus nomor 1 dan nomor 2 bisa disimpulkan bahwa kuadrat salah satu penyiku itu sama dengan perkalian sisi apit dikali dengan hipotenusanya. Ngerti ya? Sisi apit yang mana? Sisi yang terletak di antara sisi penyiku yang ditanyakan dengan hipotenusa segitiga ABC. Selanjutnya ada lagi rumus atau sifat yang ketiga bahwa panjang AD kuadrat sama dengan panjang BD dikali CD. Perhatikan gambar yang nomor 3 di tengah. Panjang AD kuadrat itu sama dengan panjang BD dikali panjang CD. Bahwa AD adalah garis tinggi pada segitiga ABC. Ulangi ya, bahwa kuadrat garis tinggi itu sama dengan perkalian sisi yang ada pada hipotenusanya, yaitu sisi BD dikali sisi CD. Ngerti ya? Selanjutnya ada lagi sifat atau rumus yang keempat bahwa sisi AB dikali sisi AC itu sama dengan panjang AD dikali panjang BC. Perhatikan gambar yang keempat di sini bahwa AB dan AC adalah dua buah sisi penyiku pada segitiga ABC. Nah, panjang perkalian penyikunya itu sama dengan perkalian garis tinggi dan hipotenusanya. Jadi perkalian sisi-sisi penyikunya itu sama dengan perkalian garis tinggi dengan hipotenusanya. Ngerti ya? Kita lebih jelas perhatikan contoh yang ada. Nomor 1, perhatikan gambar. Jika panjang BC sama dengan 13 cm, kemudian panjang BD itu 9 cm, tentukan panjang AD. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan bahwa panjang AD di sini adalah garis tinggi. Ingat sifat yang ketiga bahwa panjang AD kuadrat garis tinggi kuadrat sama dengan perkalian panjang sisi-sisi yang ada di hipotenusa segitiga ABC, yaitu BD kali CD. Kita substitusikan angka-angka yang ada bahwa panjang BD adalah 9. Berikutnya dikali panjang CD. CD itu panjangnya adalah 13 dikurang 9 menjadi perkalian 9 kali 4 yaitu 36. Selanjutnya kita dapatkan panjang AD sama dengan akar dari 36 menjadi 6. Jadi panjang AD yang ditanyakan adalah 6 cm. Ngerti ya? Kita lanjutkan soal nomor 2. Tentukan nilai X, Y, Z pada gambar berikut. Nah, perhatikan, kalian lihat segitiga-segitiga yang ada pada gambar di sini dan perhatikan sifat-sifat yang sudah disampaikan tadi. Ada 4 sifat. Kita lihat yang X dulu. X kuadrat sama dengan 16 dikali 25. Perhatikan, dari mana dapatnya? Perhatikan gambar yang di sebelah. Jadi kita dapatkan bahwa X kuadrat itu sama dengan sisi apitnya 16 di sini dan hipotenusanya yaitu 25. Kita kalikan menjadi X kuadrat sama dengan 16 kali 25 sama dengan 400. Kita dapatkan bahwa X sama dengan akar dari 400 yaitu 20 cm. Kita berikutnya mencari panjang Y. Kita lihat gambar dulu. Di sini Y adalah salah satu sisi penyiku, berarti kita lihat sisi apitnya angkanya 9 dan hipotenusanya 25. Berarti kita gunakan sifat yang sudah ada tadi, mendapatkan Y kuadrat sama dengan 9 dikali 25. Kita dapatkan angka 225. Selanjutnya panjang Y sama dengan akar dari 225 sama dengan 15 cm. Selanjutnya kita cari panjang Z. Di sini Z sebagai garis tinggi. Perhatikan, kalau yang ditanya garis tinggi kuadrat berarti perkalian sisi-sisi yang ada di hipotenusanya menjadi Z kuadrat sama dengan 16 dikali 9 sama dengan 144. Kita dapatkan panjang Z sama dengan akar dari 144 yaitu 12 cm. Ngerti ya? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan disimak ulang untuk yang belum paham. Silakan tugas dan latihannya, rangkuman materinya, dan kerjakan latihan seperti yang ada di layarnya. Selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.